Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 32. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat kembali menjumpai para kawargian melalui audio podcast. Seperti biasa, saya selalu mendoakan para kawargian semua selalu sehat sejahtera, sukses, bahagia, dimanapun dan kapanpun Anda sedang mendengarkan audio podcast ini. Baik, pada audio podcast ini saya memberikan judul yang mungkin agak familiar di telinga para kawargian semua, yaitu merasa sendiri walaupun sudah punya kekasih. Nah, ini adalah fenomena yang ternyata kami banyak temui melalui DM Instagram kami, yaitu fenomena menarik tentang bagaimana seseorang masih bisa merasakan sendirian walaupun dia sudah memiliki teman dekat atau bahkan sudah jadi pacar. Saya merasakan ini adalah topik yang cukup kompleks, namun juga relevan dan pastinya menarik ya untuk biasanya sih para kawula muda nih yang masih senang bercinta. Ya, jadi mari kita mulai. Jadi fenomena merasa kesepian atau feeling lonely ini memang banyak dikeluhkan di DM ataupun komentar media sosial kami. Kasusnya ternyata cukup bermacam-macam. Ada yang merasa sendiri walaupun dia di tengah keramaian, misalkan katakan lagi jalan-jalan ke mall, kan pastinya banyak orang ya, tapi entah kenapa dia tetap merasa sepi aja, merasa sendiri. Tapi ada juga nih fenomena yang cukup unik buat saya karena sebetulnya dia punya orang dekat, dia punya kekasih katakan atau bahkan pacar, tapi entah kenapa dia masih merasa sendiri. Bahkan ekstrimnya sampai dia bilang ya punya pacar tapi kayak nggak punya pacar, ya masih sepi aja. Padahal kemungkinannya ya orang tersebut mungkin memiliki pasangan yang sebetulnya juga mencintai dia. Bahkan teman-teman yang peduli, bahkan juga mungkin ada keluarga juga yang dukung. Namun ternyata fenomena ini bisa terjadi bahwa individu tersebut masih merasa lonely atau sepi karena ternyata kurangnya koneksi emosional yang mendalam. Atau bisa juga kehilangan makna hubungan sosial dalam diri mereka. Nah, tapi tetap ya, seperti yang tadi saya bilang, jadi kita juga harus membedakan dulu nih, realita atau persepsi anggapan merasa sendiri ini. Realita itu misalkan ya, kalau ternyata pasangannya memang katakan LDR, jauh, sehingga mungkin saja sulit dihubungi dan lain-lain. Ya tentu saja ini realita yang terjadi, itu tidak bisa dipungkiri. Namun dari beberapa kasus ternyata saya dapatkan enggak seperti itu. Pasangannya ada, deket, tapi ternyata kalau diajak ngomong, diajak ngobrol, diajak ya katakanlah deep talk lah mungkin istilah anak zaman sekarang ya. Nah itu tuh agak susah. Dia itu kalau diajak ngobrol malah sibuk main sendiri atau malah sibuk WA-an sama temennya atau malah sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan gadgetnya dan lain-lain. Nah, jadi penyebab dari fenomena ini memang bisa berasal dari berbagai faktor psikologis juga kalau dari diri yang merasa sepi itu. Salah satunya tentunya adalah ketidakcocokan emosional antara pasangan ini, yaitu ada kesenjangan dalam pemahaman cara berkomunikasi, dalam cara memberikan dukungan, yang menyebabkan pasangan ini menjadi merasa nggak dipahami atau jadi kehilangan koneksi yang mendalam dengan pasangannya tersebut. Nah yang jadi masalah kadang-kadang hal ini
kemudian tidak dikomunikasikan. Bahkan lucunya ya seringkali berharap bahwa pasangan satunya akan mengerti dan menerima diri dia apa adanya. Ya tentu saja hal ini akan menjadi tambah runyam, bukannya tambah menyelesaikan masalah, ini justru menjadi masalah baru, yaitu masalah komunikasi di antara pasangan tersebut. Nah, tapi jangan salah, seseorang yang merasa sepi, walaupun tadi ya mungkin ada support, ada lingkungan yang mendukung, ternyata dia merasa sepi karena mempunyai masalah dalam dirinya sendiri, yaitu seperti rendahnya rasa percaya diri atau bahkan rasa rendah diri. Nah, ini juga memainkan peran sehingga membuat seseorang merasa sendiri walaupun memiliki pasangan atau lingkungan yang mendukung. Karena jika seseorang tidak mampu merasa bahagia ataupun puas dengan dirinya sendiri, maka akan sulit baginya berharap bahwa orang lain akan dapat membuat dia merasa bahagia atau merasa puas. Sehingga kalau pada kasus seperti ini ya tentu saja mau pasangannya seperti apapun, dia tetap akan merasa kurang, selalu ada yang kurang. Karena ada bagian dalam dirinya yang tidak bisa atau sangat sulit untuk dipenuhi kebutuhannya. Nah, itu dari sudut pandang psikologi. Kemudian dari sudut pandang neurobiologi atau katakanlah dari fisik sendiri, memang bisa juga ada aktivitas otak yang mengatur perasaan koneksi sosial dan kepuasan ini mengalami gangguan. Sehingga orang ini memang mengalami ketidakmampuan secara fisik, ya tadi ya ada hormonal, ada neurotransmitter yang ternyata kerjanya itu terhambat oleh ya mungkin saja ada trauma benturan fisik atau ada penyakit tertentu, ya itu juga bisa saja. Walaupun untuk saat ini memang kemungkinan itu kecil atau sangat sulit untuk diperiksakan. Nah, yang jadi masalah jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tentunya itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental orang itu sendiri dan tentu saja hubungannya dengan orang lain. Akibat yang nyata yang bisa terjadi dalam kehidupannya yaitu orang tersebut bisa saja mengalami peningkatan resiko untuk terjadinya stres, kecemasan berlebih, bahkan hingga ke depresi. Dan yang sudah pasti tentunya ini akan mengalami konflik yang lebih sering dalam hubungannya dengan pasangannya. Nah, apakah Anda ingin jadi seperti itu? Atau mungkin saat ini para kawargian yang mendengarkan audio podcast ini ada yang sudah terjebak dalam siklus seperti itu. Nah, jadi gimana nih solusinya kalau misalkan memang kita sedang mengalami hal-hal seperti itu? Kok saya sepi terus ya walaupun ya saya punya pasangan, mungkin saya bahkan punya keluarga yang mendukung, lingkungan yang mendukung, tapi kok rasanya tetap sendiri, tetap sepi dan lain-lain? Yuk, mari kita coba telaah berbagai solusi yang bisa kita pakai dalam menghadapi masalah ini. Yang pertama, karena kasus ini sekali lagi kita khususkan pada orang yang sudah punya pasangan, ya katakanlah baik itu pacar atau bahkan mungkin juga sudah suami, ya solusi umumnya untuk masalah ini adalah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan. Kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan emosional kita secara sehat, yaitu adanya empati, adanya penghargaan, adanya kompromi dengan pasangan. Kemudian kita juga bisa mengembangkan rasa percaya diri dan belajar untuk lebih mencintai diri sendiri secara lebih mendalam, karena itu juga langkah yang penting untuk kita lebih mengenal diri. Semakin kita mengenal diri kita lebih dalam, maka sesungguhnya kita tentunya tidak pernah sendiri. Karena selalu ada diri kita yang menemani. Dan sekali lagi, perasaan sepi, perasaan sendiri, dan bahkan perasaan apapun itu, sebetulnya itu memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang perlu untuk kita tangani. Atau ada suatu masalah dalam diri kita, atau pola kehidupan kita, atau pola hubungan kita
yang butuh untuk diselesaikan. Nah, disinilah kadang-kadang kita nggak paham nih. Dok, iya sih saya merasa sepi, tapi apa sih masalah saya nih? Kayaknya nggak ada masalah deh. Nah, itulah pentingnya hipnoterapi berperan di sana. Karena kembali, ketika kita bilang kayaknya, itu biasanya adalah pikiran sadar kita atau pikiran kognitif kita yang menilai secara logis, secara realistis di depan kita kayaknya memang gak ada masalah. Yes, di depan kita seolah-olah tidak ada masalah. Tapi yang kita tidak tahu, ada program apa dalam bawah sadar kita yang mengatakan bahwa sesuatu hal atau pola yang sedang kita lakukan sekarang ini lagi bermasalah. Sayangnya yaitu tadi, karena dia berada di bawah sadar, kita biasanya akan kesulitan untuk tahu apa sih sebetulnya program dalam diri kita yang bermasalah. Nah, disitulah hipnoterapi berperan untuk menggunakan teknik relaksasi, visualisasi, sehingga kita dapat menjelajahi akar penyebab dari perasaan kesepian ini yang nantinya tentu akan kita selesaikan. Misalkan saja dengan menggunakan teknik yang kita gunakan di Sayaga Hipnoterapi, yaitu resource therapy, kami menemukan bahwa seringkali ketika seseorang merasa kesepian, ada diagnosa yang kita sebutkan dalam resource therapy, yaitu faded with rejection, di mana orang ini mengalami penolakan yang penolakan tersebut timbul di masa di mana dia masih sangat membutuhkan pengakuan atau validasi dari orang lain. Sehingga penolakan ini berakibat sangat traumatik bagi dirinya. Dan akhirnya rasa kesepian atau kesendirian ini mengingatkan dia jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Nah, itulah contoh kasus yang sempat saya temui di praktek saya di Sayaga Hipnoterapi Bandung. Nah, jadi tentunya sangat banyak sekali ya kemungkinannya. Sekali lagi, jika Anda memang membutuhkan bantuan profesional, ya jangan segan, karena namanya manusia, kita pasti punya banyak blind spot. Satu masalah yang sama belum tentu akar masalah penyebabnya dari satu orang ke orang lain itu sama. Sehingga memang kadang-kadang sangat diperlukan bantuan profesional untuk membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kesimpulannya, merasa sendiri meskipun kita sudah memiliki teman dekat, pacar, kekasih, atau bahkan suami, bisa menjadi ini pengalaman yang rumit dan membingungkan tentunya, karena ada orang yang bisa kita ajak ngomong tapi kok kayak gak ada ya. Nah, namun dengan pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan kita mau untuk mengatasi masalah tersebut, maka tentunya kita pasti bisa untuk memulihkan emosional kita dan pada akhirnya kita menciptakan hubungan yang lebih baik. Baik, jadi pesan saya sekali lagi, jika Anda memang membutuhkan bantuan untuk membantu mengatasi permasalahan Anda, jangan segan untuk berkonsultasi terlebih dahulu minimal. Karena apa? Tentunya kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa yang rusak di dalamnya. Tapi ketika kita tahu, maka tentunya kita bisa lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki masalah tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan saya, Dr. Anto, undur diri. Semoga tetap sehat, sukses selalu dan bahagia dimanapun dan kapanpun Anda berada. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.